Bab 485. Pedang Moko. Setelah Serjanmo meninggalkan aula utama, dia sampai di puncak gunung, lalu dia duduk bersila di tanah. Matanya perlahan tertutup dan tangannya diletakkan di atas kakinya. Pada saat ini, pikirannya penuh dengan gambar pertempuran sebelumnya. Setelah pertempuran ini, dia juga menemukan banyak kekurangannya sendiri. Selain itu, ada banyak wawasan. Terutama pertarungan dengan Mileye sangat menguntungkan. Pada saat berikutnya, orang-orang klan Moko dan Star Territory Wei yang sedang menyembuhkan luka mereka. Karena semua orang tahu bahwa wilayah asing dan Star Territory Tianhe akan kembali. Dan ketika penguasa dunia asing dan Star Territory Tianhe kembali, inilah saatnya untuk pertempuran yang menentukan. Di rumah batu, Mileye duduk bersila di tanah, sementara di depannya adalah pedang Moko. Setelah menyinggung Linsi, pedang ini dikejar oleh Linsi dan Mileye melihat Linsi masih tidak lega, lalu mengeluarkan pedang Moko. Pedang Moko. Melihat pedang di depannya, Mileye terdiam. Kekuatan Moko. Kekuatan semacam ini, dia pernah merasakannya sebelumnya, kekuatan yang sangat kuat, perasaan itu sangat keren. Namun, kekuatan ini selalu ingin memperbudaknya. Ini adalah pedang bermata dua. Pada saat ini, suara Huke terdengar dari benak Mileye, "Tuan kecil, pedang ini tidak sederhana." Mileye bertanya dengan tergesa-gesa, "Kenapa tidak sederhana?" Huke berkata, "Pedang ini memiliki sumber kekuatannya sendiri dan sepertinya tidak ada habisnya. Pedang jenis ini sangat langka. Selain itu, sepasang mata pada pedang ini bahkan lebih aneh." Mileye bertanya, "Aneh? Apa maksudmu?" Huke berkata, "Aku tidak tahu, itu terasa aneh bagiku. Pedang ini juga harus berada pada tingkat keberuntungan dan itu adalah keberuntungan bawaan." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah artefak ilahi di alam ciptaan juga dibagi menjadi bawaan dan latihan?" Huke berkata, "Ya, ada 3 jenis alam keberuntungan. Jenis pertama adalah alam keberuntungan yang latihan, yang diciptakan oleh manusia dan memiliki kekuatan terbatas. Yang kedua adalah bawaan, harta alam keberuntungan semacam ini tidak diciptakan oleh manusia atau dikatakan bahwa itu ada dalam dirinya sendiri, tetapi ada kepalsuan tertentu di periode selanjutnya. Sepertiku, aku menyerap jiwa puluhan ribu tahun di keluarga Nether dan menggunakan jiwa untuk memadatkan jiwaku sendiri, dan akhirnya Tuan sebelumnya membentuk tubuh untukku." Mileye sedikit mengangguk, dimengerti. "Ini adalah kasus dengan pedang Moko ini, kan?" Huke berkata, "Hampir." Mileye bertanya lagi, "Bagaimana dengan tipe ketiga?" Huke berkata dengan suara yang dalam, "Buatan manusia." Mileye tercengang. Huke menjelaskan, beberapa harta keberuntungan buatan manusia lebih kuat daripada harta keberuntungan yang ada secara bawaan. Ketika orang mencapai tingkat tertentu, mereka memang bisa melawan langit. Mileye memandang pedang Moko di depannya. Dia harus mengatakan bahwa pedang di depannya dan pedang penakluk jiwa agak berlawanan dengan langit. Masalah terbesar adalah pedang ini sedikit berbeda dari pedang Huke. Huke mengambil inisiatif untuk mengenalinya sebagai tuannya, tetapi pedang ini tidak berarti mengakui dia sebagai tuannya, malah ingin memperbudaknya. Pedang yang sangat bijaksana. Setelah beberapa saat, Mileye menyingkirkan pedang Moko dan meninggalkan rumah batu. Mileye datang ke lembah tempat klan Moko berada. Begitu dia tiba, seorang pemuda muncul di depannya. Orang di sini adalah Nixuo. Nixuo melirik Mileye dan tersenyum kecil, "Apakah ada yang salah dengan saudara Ye?" Mileye mengangguk, "Aku ingin bertemu dengannya." Nixuo secara alami tahu siapa yang dibicarakan Mileye dan segera mengangguk, "Ikut aku."
Segera, Mileye mengikuti Nixuo ke puncak gunung. Melihat Mileye, Serjan Mo, yang awalnya bermeditasi, bangkit, dan berjalan di depan Mileye. Mileye tersenyum sedikit, lalu merentangkan tangan kanannya. Pedang Moko muncul di tangannya, kemudian, dia menyerahkan pedang itu kepada Serjan Mo. Serjan Mo memandang Mileye, saudara Ye. Mileye tersenyum dan berkata, kembali ke pemilik aslinya. Dia, Mileye, bukan bandit. Itu bukan miliknya sendiri dan dia tidak akan pernah menginginkannya, terutama karena itu dipinjamkan kepadanya. Dia tak tahu malu, tetapi juga memiliki prinsip. Serjan Mo mengulurkan tangan untuk memegang pedang. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan pedang itu kepada Mileye, yang kebingungan, ini. Serjan Mo berkata, pedang ini hanya akan dibiarkan berdebu di klan Moko. Di tanganmu, itu akan bersinar. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah harta karun di alam ciptaan. Serjan Mo tertawa, aku tahu. Mengatakan itu, dia memandang Mileye. Selanjutnya, klan Moko akan bergabung dengan Star Territory Weiyang. Apakah kita bisa bertahan atau tidak adalah masalah waktu. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat ke langit dan berkata dengan lembut, dendam antara klan Moko dan Star Territory Weiyang. Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak tahan kali ini, semua ini tidak akan ada artinya. Mileye mengangguk, saudaramu, aku memiliki sesuatu yang tidak aku mengerti, mengapa wilayah asing ini dan Star Territory Tianhe ingin menghancurkan klan Moko dan Star Territory Weiyang untuk merebut wilayah. Serjan Mo berkata dengan lembut, bisa dibilang begitu. Saat dia berkata, dia melihat ke arah langit, ada banyak Star Territory di sekitar. Star Territory Tianhe, wilayah asing, Star Territory Lingsu, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, hanya ada Star Territory Lingsu dan Star Territory Weiyang. Star Territory Lingsu adalah yang terjauh dari kita, ada turbulensi ruang hampa di sekitar. Di sana, tidak ada cara untuk mengatur susunan teleportasi dan istana bintang spiritual mistik terlalu kuat, jadi Star Territory Weiyang adalah pilihan terbaik untuk semua orang. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, tidak bisa bertahan. Apakah energi spiritual menghilang? Serjan Mo mengangguk, setiap dunia memiliki energi spiritual, seperti Star Territory Weiyang, ada sumber energi, tetapi energi spiritual ini tidak terbatas, dan mereka pada akhirnya akan menghilang suatu hari nanti. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat tembok besar pemakaman, dan berkata dengan lembut, energi spiritual Star Territory Weiyang dapat bertahan selama sekitar 100 tahun. Mileye mengangguk, dimengerti. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu untuk beberapa saat dan kemudian berkata, klan Moko datang ke Star Territory Weiyang dan dapat sepenuhnya bersaing dengan Star Territory Weiyang, bukan? Serjan Mo tersenyum dan berkata, ketika aku pertama kali datang ke suku klan Moko, aku ingin menaklukkan Star Territory Weiyang dan memonopoli Star Territory Weiyang. Tapi kekuatan-kekuatan di Star Territory Weiyang tidak akan pernah membiarkan kekuatan luar ikut campur dalam kepentingan mereka. Jadi, kedua belah pihak tidak mungkin, bukan? Mileye terdiam. Pada saat ini, Serjan Mo memandang Mileye, jika aku yang memerintah klan Moko, aku akan mengambil klan Moko untuk bertahan hidup di Star Territory ini dan hidup damai. Apakah kamu setuju? Mileye tersenyum pahit, kamu bisa mengatur klan Moko, tapi aku tidak bisa mengatur Star Territory Weiyang. Serjan Mo berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tidak apa-apa, setelah masalah ini selesai, kita akan membicarakannya nanti. Ikutlah denganku, aku bawa kamu ke suatu tempat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nixuo memberi isyarat silakan,
Mileye sedikit mengangguk dan mengikuti. Segera, Serjanmo membawa Mileye ke gua bawah tanah. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Serjanmo berhenti. Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka bertiga, ada platform batu di sana. Di atas batu platform, ada seorang pria paruh baya duduk bersila. Pria paruh baya itu memiliki rambut diselendang dan meletakkan tangannya di atas lututnya. Dia tidak memiliki napas. Mileye bertanya, "Ini?" Serjanmo berkata dengan lembut, "Leluhur klan Moko, seorang ahli pedang, dan satu-satunya ahli pedang di klan Moko. Sejak dia, tidak ada yang bisa mengendalikan pedang Moko lagi." Mileye berkata, "Untuk apa bawa aku ke sini?" Serjanmo membawa Mileye ke depan pria parubaya, lalu Mileye menemukan bahwa di depan pria parubaya itu, ada sejumlah buku kuno. Di atas buku kuno, ada dua karakter besar, pedang Moko. Serjanmo berkata dengan lembut, "Teknik pedang ini tidak boleh dikubur di sini. Apalagi, ada metode untuk mengendalikan kekuatan Moko. Itu pasti sangat berguna untukmu." Setelah mengatakan itu, dia mengambil buku kuno itu dan menyerahkannya kepada Mileye, "Untukmu." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku masih tidak mengerti." Serjanmo tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti mengapa aku memberimu pedang ini dan buku keterampilan." Mileye mengangguk. Serjanmo berkata dengan lembut, "Aku melakukannya juga untuk klan Moko." Mileye memandang Serjanmo. Serjanmo tersenyum dan berkata, "Hanya ada satu permintaan, kalau suatu hari kamu yang menjadi penguasa Star Territory Weiyang, mari duduk dan bicara, jangan berkelahi, oke?" Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Serjanmo mengangguk sedikit dan berbalik untuk pergi. Nixuo melirik Mileye dan juga berbalik untuk pergi. Mileye melihat buku kuno di tangannya dan terdiam. Dari kata-kata Serjanmo, dia menemukan bahwa Serjanmo ini juga tidak menginginkan perang. Memang, jika terus bertarung, akan ada lebih banyak orang akan mati. Tentu saja, ini semua akan datang nanti karena sekarang, apakah itu klan Moko atau Star Territory Weiyang, semua orang harus menghadapi wilayah asing dan Star Territory Tianhe. Apakah mereka dapat bertahan hidup adalah masalahnya. Mileye menarik kembali pikirannya, mengambil gulungan itu dan berbalik. Di puncak gunung, menyaksikan Mileye menghilang di ujung kejauhan, lelaki tua bungkuk di belakang Serjanmo berbisik, "Apakah itu sepadan?" Serjanmo berkata sambil tersenyum, "Leluhur tua, pedang Moko di tangan kita hanya akan membuatnya berdebu, bukan?" Orang tua bungkuk itu berkata, "Tapi itu milik kita juga." Serjanmo berkata dengan lembut, "Kita sekarang memiliki musuh yang sama." Pria tua bungkuk itu bertanya, "Bagaimana dengan setelah itu?" Serjanmo berkata, "Kita bisa mati." Orang tua bungkuk itu berkata, "Ada kemungkinan untuk hidup." Serjanmo terdiam. Pria tua bungkuk itu berkata lagi, "Jika dia masih hidup, dia mungkin musuhmu, dan tanpa dia, generasi muda Star Territory Weiyang tidak akan menandingimu. Pada saat itu, kamu akan menjadi penguasa terkuat dari generasi muda Star Territory ini." Serjanmo tersenyum dan berkata, "Leluhur, apakah master semacam ini masuk akal?" Orang tua bungkuk itu memandang Serjanmo, sementara Serjanmo tersenyum dan berkata, "Jika kita semua selamat dan akhirnya aku bertarung dengannya lagi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang tua bungkuk itu menatap punggung Serjanmo, lambat laun, senyum muncul di wajahnya. "Klan Moko memiliki orang seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak senang?" Setelah berbicara, dia menghilang di tempat. Ketika Mileye kembali ke tembok besar pemakaman,
di rumah batu, dia melihat pedang Moko di tangannya. Saat dia melihat, ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi serius. Pedang Moko. Pedang Moko ini adalah untuk mengumpulkan kekuatan Moko di pedang Moko dan kemudian mengeluarkan pedang terkuat. Menelan balik. Nenek moyang suku klan Moko menggunakannya tanpa serangan balik, tetapi jika dia menggunakannya, akan ada serangan balasan. Dan itu adalah serangan balik yang besar, karena serangan balik ini dikendalikan oleh kekuatan Moko dan menjadi budak pedang. Sebelum nenek moyang klan Moko, sudah ada puluhan kultivator pedang yang diperbudak oleh kekuatan Moko ini. Di dalam rumah batu, Mileye berpikir sebentar, lalu membawa pedang Moko ke menara penjara alam. Pedang Moko mulai bergetar, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Mileye membawa pedang Moko ke puncak menara dan pada saat ini, pedang Moko mulai bergetar hebat. Mileye melihat pedang yang bergetar di depannya, lalu berkata, "Pedang Moko, aku tidak bermaksud lain, hanya ingin mengingatkanmu. Aku tidak memiliki hubungan dengan dua pedang ini. Jika kamu ingin menyerangku, mereka pasti tidak akan memakanmu sampai mati." Pedang Moko bersambung.